Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam sehat semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana, artinya masih pengantar hukum pidana. Dalam pengertian ini kita nanti akan menjelaskan hukum pidana, kemudian juga tindak pidana, kemudian juga penitensier, dan akhirnya sampai ke percobaan. Artinya bahwa dalam hukum pidana juga ada percobaan, ada juga nanti delik selesai dan sebagainya. Pengertian hukum pidana itu dari kata Strafrecht ya, dari Strafrecht, kemudian juga ada criminal law, kemudian juga ada istilah-istilah lain. Namun demikian dalam hukum Indonesia, hukum pidana itu juga banyak pendapat ahli. Dalam hal ini akan saya sampaikan salah satu ahli, yaitu Prof. Mulyatno. Nah, Prof. Mulyatno mengatakan bahwa hukum pidana itu suatu keseluruhan dari hukum yang menjadi dasar tentang satu perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan dikenai sanksi, ya, yang dilarang dan disertai sanksi. Misalnya barang siapa mengambil barang bukan miliknya dan sebagainya, dikenai sanksi. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kapan dan dalam hal apa pidana itu, perbuatan itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, cara dan bagaimana cara penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilanggar tadi. Sehingga menurut Prof. Mulyatno ini suatu pengertian yang lengkap, kaitannya satu terkait dengan perbuatan apa yang dilarang disertai sanksi, kemudian dalam hal apa, kapan, dan sebagainya, itu kaitannya dengan waktu ya, tempus delicti, dan berikutnya kaitannya dengan hukum acara pidana. Bagaimana cara pengenaan pidana tadi, itu terkait dengan pengertian hukum pidana dari Prof. Mulyatno. Namun demikian hukum pidana itu juga banyak jenisnya. Ya, ada hukum pidana umum, ada hukum pidana khusus, ada hukum pidana nasional, internasional, ya, kemudian ada hukum pidana tertulis, tidak tertulis, dan sebagainya. Nah, tentu saja pembedaan hukum pidana umum, khusus, dan sebagainya itu juga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum. Ya, dalam hal ini, misalnya hukum pidana khusus itu berkembang. Itu kenapa? Ya, karena ada perkembangan teknologi, ada perkembangan masyarakat, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kita membedakan hukum pidana itu bisa tadi ya, hukum pidana umum, khusus, kemudian politik, kemudian ada hukum nasional, internasional, tertulis dan tidak tertulis, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini hukum pidana itu diterapkan kalau ada suatu peristiwa pidana. Ya, jadi ada peristiwa pidana itu akan diterapkan hukum pidana atau ada peristiwa hukum. Ya, peristiwa hukum itu sifatnya umum, bisa pidana bukan bisa pidana. Nah, tentu saja kalau pakai istilah peristiwa hukum itu ada rumusannya adalah 5W1H ya, 5W. What, where, when, why, ya, kemudian how, dan sebagainya. Artinya apa? Apa yang terjadi, ya, kapan yang terjadinya, siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukan, dan sebagainya. Itu kaitannya dengan peristiwa hukum ya. Kalau ada peristiwa hukum di lapangan, di masyarakat, maka akan dilihat apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, ya, siapa yang melakukan, mengapa terjadi, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini adalah tugas dari penyidik untuk meneliti dari rumusan 5W1H tadi. Nah, dalam hal itu nanti dari penyelidikan dan sebagainya bisa ditentukan bahwa itu merupakan suatu tindak pidana. Nah, tentu saja tindak pidana itu tadi karena hukum publik itu ada yang namanya kaitannya dengan alasan berlakunya hukum pidana. Jadi hukum pidana itu berlakunya di mana, kapan, dan sebagainya itu ada beberapa teori. Ya, bisa dari Hans Kelsen, bisa dari Prof. Mulyatno tadi itu, bisa dari guru besar yang lain, dari Simon dan sebagainya. Ya, itu alasan kaitannya berlakunya hukum pidana. Nah, di sini alasan berlakunya hukum pidana itu bisa karena tempat, ya, bisa karena waktu, bisa karena orang perorangan,
dan persoalan, masalahnya apa dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu seringkali dipakai, tadi saya ulangi lagi pendapat dari Prof. Mulyatno, bahwa berlakunya hukum pidana itu ada berlakunya kaitannya asas waktu dan tempat. Nah, dalam hal ini kalau kita jabarkan asas waktu dan tempat tadi, itu nanti bisa dilihat di pasal 1 sampai pasal 9 KUHP ya. Kalau pasal 1 itu kaitannya dengan asas legalitas, itu kaitannya dengan waktu, tempus. Jadi hukum pidana itu ya berlaku ketika undang-undangnya ada, ya legal. Ya, kalau undang-undangnya belum ada ya itu tidak bisa diberlakukan, ya asas legalitas, asas yang berlaku ketika hukum itu sudah ada aturannya, ya legal, ada aturannya. Kemudian juga bisa asas kaitannya dengan tempat, ya tempat, misalnya asas teritorial, personalitas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini di KUHP itu diatur dalam pasal tadi ya, pasal 1 sampai 9 tadi ya. Jadi ada asas legalitas, teritorial, personal aktif, pasif dan sebagainya. Dan namun demikian dalam perkembangannya itu juga ada namanya asas retroaktif. Itu misalnya berlaku dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang berat ya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu ada kaitannya dengan peradilan apa tadi? Pengadilan HAM. Ya, di situ diatur terkait dengan pengadilan HAM yang berat tadi, berlaku asas tadi retroaktif tadi ya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya. Tentu saja ini juga nanti kita kaitkan dengan Undang-Undang HAM dan sebagainya. Namun kuliah kita hari ini terkait dengan hukum pidana ya, kaitannya dengan berlakunya hukum pidana tadi bersasar waktu dan bersasar tempat ya. Kalau waktu tadi legalitas dan sebagainya, tempat kaitannya dengan teritorial dan sebagainya. Nah, tentu saja dari asas yang berlakunya hukum pidana tadi dalam praktek itu nanti mengerucut menjadi apa yang bisa dipidana ya, kaitannya dengan namanya tindak pidana ya, tindak pidana. Nah, tindak pidana itu sebenarnya berasal dari strafbaarvet ya, strafbaarvet dari bahasa Belanda strafbaarvet. Nah, seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak, ada 3 ya setidaknya. Ada strafbaarvet itu terjemahkan dalam perbuatan pidana itu oleh Prof. Mulyatno ya, ada peristiwa pidana, kemudian juga ada tindak pidana ya, Prof. Satohid dan sebagainya. Jadi strafbaarvet tadi bisa diterjemahkan ke perbuatan pidana, peristiwa pidana, bisa juga tindak pidana ya. Bahkan secara umum itu ada juga namanya delik ya, delik atau tindak pidana ya, delik tadi. Jadi ada istilah delik itu yang istilah yang umum, artinya bisa mewakili ya peristiwa, perbuatan, tindak pidana tadi. Namun demikian di dalam undang-undang kita itu istilahnya adalah tindak pidana. Tapi kalau ke KUHP kita yang sekarang itu namanya kejahatan dan pelanggaran. Nanti dalam RUU KUHP yang akan datang ya namanya tindak pidana. Nah, tentu saja tindak pidana itu ya harus ada perbuatan yang dianggap itu perbuatan pidana ya. Kemudian dianggap itu ada sanksinya. Nah, kemudian juga berikutnya juga dilakukan oleh orang yang bisa dikenai sanksi itu ya. Berikutnya adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Apa ini? Ya misalnya orang yang cukup umur ya, sesuai dengan pasal 44 KUHP itu ya. Kemudian orang yang sehat dan sebagainya. Nah, tentu saja ada juga yang nanti kaitannya dengan apa namanya? Hapusnya alasan tuntutan pidana dan sebagainya ya, yang kaitannya dengan apa daya paksa dan juga kaitannya dengan pembelaan diri not wir tadi ya. Tapi itu nanti ya, ini kaitannya sekarang tindak pidana tadi. Jadi saya ulangi lagi, tindak pidana itu tadi suatu perbuatan ya 5W1H tadi, yang intinya bahwa memang perbuatan itu diatur dianggap melanggar hukum, ada sanksinya,
dilakukan oleh orang yang memang bisa bertanggung jawab, ya, dan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan tadi dalam kondisi sehat dan sebagainya. Kemudian juga dalam kondisi yang terkait dengan alasan misalnya penghapus pidana tadi. Kalau terkait dengan alasan penghapus pidana, ya orangnya bisa tidak dipidana tadi, ya. Ini terkait dengan tindak pidana. Nah, tentu saja tindak pidana di Indonesia ini juga kalau kita tafsirkan, kita kualifikasikan ya banyak. Ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus. Ya, umum itu misalnya di KUHP, ya. Tindak pidana khusus itu misalnya ada kaitannya dengan korupsi, ya, pencucian uang, terorisme dan sebagainya. Ya, kemudian juga ada tindak pidana karena kealpaan, karena kesengajaan. Ada tindak pidana politik, ya, terkait dengan mungkin makar dan sebagainya. Ada tindak pidana umum. Kemudian juga ada delik selesai, ya, artinya seperti misalnya yang korupsi itu dianggap delik selesai, artinya baru mencoba. Kemudian juga kaitannya dengan membantu dan sebagainya itu dianggap delik selesai, ya. Sehingga dalam hal ini tindak pidana juga dibagi dalam beberapa kriteria tadi, ya. Nah, biasanya kalau tindak pidana umum itu juga KUHP. Nah, tindak pidana khusus itu ada yang menafsirkan itu terkait dengan undang-undang pidana di luar KUHP. Yang tadi saya katakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan terorisme dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara KUHP sendiri itu juga ada beberapa perubahan, ya. Misalnya ada pasal yang dicabut, ada yang ditambah dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada penambahan KUHP berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99, yaitu perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara. Itu pasal 107, di antara 107 dan 108 itu ada pasal 107A, 107B, C, D sampai F, ya. Apa isinya? Ya, ini intinya kita tidak boleh menyebarluaskan ajaran Marxisme, Leninisme, komunisme misalnya. Juga akhirnya juga nggak boleh kaitannya dengan sabotase, ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada tambahan juga tahun 65, ya, tambahannya pasal 156A, ya, kaitannya penodaan agama, penghinaan agama di situ. Jadi kaitannya tindak pidana itu saudara jangan lupa, saudara juga harus serius untuk melihat perubahannya. Karena apa? Karena perubahan itu juga diatur di luar KUHP, ya, di luar KUHP. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, ya, tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP itu, Undang-Undang 146, itu juga sekarang pasal tertentunya masih diterapkan. Misalnya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ya, itu yang membuat perbuatan yang membuat suasana terjadi kegoncangan dan sebagainya, itu sekarang diterapkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Itu kaitannya dengan tindak pidana. Nah, tentu saja kalau orang sudah melakukan tindak pidana, kemudian dilakukan penyelidikan dengan melihat 5W1H tadi, nah, maka para pelakunya bisa dikenai sanksi pidana atau hukuman. Nah, dalam hukuman itu juga ada namanya ilmu penitensier, ada ilmu penologi ada. Nah, kalau penitensier itu kaitannya dengan jenis hukum, jenis pidana, ya, lamanya dan sebagainya. Nah, tentu saja di KUHP tadi yang kita bicara asas berlakunya tadi kan pasal 1 sampai 9. Nah, ini kalau kaitannya dengan hukuman penitensier tadi itu pasal 10 sampai pasal 43. Ya, itu ada pasal 10-nya kan ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Ya, hukuman pokoknya ada pidana mati, penjara, ya, denda, kurungan, tutupan, ya. Nah, pidana tambahannya ada perampasan barang, pencabutan hak dan sebagainya. Nah, saudara, perlu saya sampaikan, nah, dalam hukuman
pokok tadi yang hukuman mati tadi, itu di dalam pasal 11 itu hukuman mati itu dengan cara digantung oleh Al-Ghuju KUHP. Namun demikian hukuman mati dengan digantung dengan Al-Ghuju tadi sudah diubah ya berdasar Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 64. Dengan cara apa? Dengan cara ditembak sampai mati. Ya, jadi pasal 11 KUHP, saudara jangan lupa itu sudah dicabut atau tidak berlaku. Karena apa? Hukuman mati bukan dengan digantung tapi dengan cara ditembak sampai mati. Ya. Kemudian juga lama pidananya, hukuman penjara itu kalau KUHP kita kan kaitannya dengan maksimum sekian. Nah, nanti di luar KUHP misalnya korupsi dan sebagainya itu ada minimumnya. Ya, minimumnya misalnya 1 tahun, maksimum 4 tahun misalnya. Nah, tentu saja KUHP kita ini juga harus, kalau misalnya ada tindak pidana yang kaitannya korupsi dan sebagainya, harus tunduk dengan undang-undang itu. Kenapa? Karena ada minimumnya, ada maksimumnya. Kalau KUHP kita minimumnya 1 hari, ya, minimumnya 1 hari, meskipun tidak disebut tapi minimumnya 1 hari. Kemudian kalau di luar KUHP bisa ada minimum, ada maksimum kaitannya dengan hukuman tadi. Bahkan nanti dalam rancangan undang-undang KUHP, ya, hukuman denda tadi, ya, hukuman denda itu ada kategorinya ya, kategori 1, 2, kategori 3. Sekarang sampai kategori 6 kalau tidak salah. Mungkin ada perkembangan sampai 8 ya, kategori. Nah, di dalam KUHP kita yang sekarang ini ya nggak ada kategorinya. Ya, namun demikian saudara jangan lupa ya bahwa denda itu juga sekarang ada perkembangannya. Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 itu bahwa denda itu sekitar 2,5 juta. Ya, meskipun di KUHP-mu KUHP kita semua itu masih 250 atau kurang dari itu atau di luar 2,5 juta tadi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tindak pidana ringan ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun tadi 2012 tadi ya. Nah, tindak pidana ringan itu ya nilainya 2,5 juta itu tadi. Antara lain itu ya kaitannya dengan ini penghukuman tadi, termasuk denda tadi. Kemudian juga nanti dalam perkembangannya rancangan undang-undang KUHP itu kaitannya dengan pidana pemidanaan ini ya, pasal 10 sampai 43 tadi. Itu juga nanti akan ada beberapa perubahan-perubahan mendasar. Ya, bahkan di dalam rancangan undang-undang KUHP itu hakim itu diberi dasar kalau menghukum itu pedomannya ini ya. Kemudian kalau hukumannya ringan, usianya lebih 70 tahun dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan misalnya restoratif justice misalnya ya. Jadi nanti rancangan KUHP ini kaitannya dengan rancangan KUHP. Nah, akhirnya setelah tadi pasal 10 sampai 43, kemudian juga pasal 44 KUHP itu kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab ya. Itu apakah dia sakit jiwa ataukah sakit permanen dan sebagainya, itu pasal 44 atau anak di bawah umur. Nah, saudara juga jangan lupa pasal 45, 46, 47 KUHP itu sudah dicabut ya. Jangan lupa 45, 46, 47 itu dicabut. Yang mencabut adalah undang-undang tentang peradilan anak ya. Dulu undang-undang 3 tahun 97, sekarang undang-undang 11 tahun 2012. Sehingga kalau saudara terkait dengan anak dan sebagainya, ngelihatnya bukan di KUHP itu. Karena di pasal 45, 46, 47 itu hukuman anak itu dikurangi 1/3 ya. Tapi kalau dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi itu separuh dari orang dewasa ya. Ini perkembangannya ya. Kaitannya dengan pasal 45, 46, 47 sudah dicabut ya. Nah, dalam hal ini kita berlanjut ke suatu tindak pidana. Itu ada yang melakukan tindak pidana yang selesai dilakukan, ada juga kaitannya dengan baru mencoba ya, percobaan ya, baru percobaan atau pogging ya, baru percobaan. Nah, tentu saja kalau baru percobaan ini nanti saudara lihat di pasal 53, 54 ya, itu ya
Ya namanya baru percobaan, ya niatnya ada, kemudian awal perbuatannya ada, ya permulaan pelaksanaan ada. Nah tidak selesainya itu ada faktor dari luar, ya bukan dari dia, nggak jadi ya dari luar. Nah sehingga karena percobaan tindak pidana maka ancaman hukumannya dikurangi 1/3, ya dikurangi 1/3. Jadi ada niat, ada permulaan pelaksanaan, tidak selesainya karena ada faktor dari luar. Nah ini tadi saya sampaikan, kalau percobaan ini berlaku hanya untuk KUHP, ya. Tetapi ketika saudara melakukan korupsi misalnya, itu deliknya selesai, percobaan juga diancam, ancamannya penuh, ya. Ancamannya penuh. Kalau KUHP kita percobaan dikurangi 1/3, ya itu kaitannya dengan apa tadi, percobaan melakukan tindak pidana, ya. Artinya ya saudara pun meskipun ini dikurangi 1/3 dan sebagainya, kemudian korupsi tidak dikurangi, artinya delik selesai, ya saudara jangan sampai melakukan tindak pidana. Karena apa? Karena nanti kalau melakukan tindak pidana, ya tentu saja berdasar undang-undang kita, ya saudara nanti bisa di sidang ke pengadilan bisa dijatuhi hukuman penjara, ya hukuman penjara. Nah, tentu saja kalau saudara dijatuhi hukuman penjara, ya saudara harus menjalaninya di lembaga pemasyarakatan, ya di lembaga pemasyarakatan, ya Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang Nomor 12 tahun 95. Meskipun namanya pemasyarakatan, tapi ya tetap saudara harus masuk dalam suatu tempat tertentu yang tertutup. Nah sekarang ini ada bukan isu, ya fakta bahwa lembaga pemasyarakatan itu penghuninya full, penghuninya penuh, jadi kelebihan penghuni, ya sehingga proses pemasyarakatannya juga tidak maksimum. Ya oleh karena itu ya kembali lagi, meskipun ini percobaan dan sebagainya, saudara tidak usah melakukan suatu tindak pidana meskipun dikurangi 1/3. Nah, selain tadi kaitannya dengan percobaan, nah nanti dalam pasal-pasal berikutnya juga ada kaitannya pemberatan pidana, ya kaitannya penghapusan pidana. Misalnya pemberatan pidana, nah itu kalau saudara misalnya seorang pegawai negeri, seorang pejabat negara, seorang ASN atau Polri dan sebagainya melakukan kejahatan, ya bisa diancam ditambah 1/3, ya diancam 1/3. Meskipun seorang pegawai negeri atau penegak hukum itu kalau melaksanakan tugas tidak dipidana, tetapi kalau tidak melaksanakan tugas melakukan kejahatan ya ditambah 1/3. Sehingga saya ulangi lagi, meskipun kita mengetahui ada percobaan dikurangi 1/3, kemudian ada penegak hukum atau ASN atau pejabat tertentu yang melakukan tugasnya melakukan tindak pidana tidak dihukum, ya berdasarkan pasal 5051. Namun demikian kalau dia melakukan kejahatan harus dipertanggungjawabkan, ya bisa ditambah 1/3 tadi. Saya kira demikian. Nanti untuk dinamika kuliah kita, kemudian perbaikan dan juga penyempurnaan materi substansi dan mungkin diskusi kita. Nah, saya kira silahkan saudara jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube Fakultas Hukum FH UPN VJ Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sehat semua.